Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video belajar ekonometri. Ya, praktikum ekonomet. Nah, di pertemuan pertama kan udah bahas tentang apa itu regresi linear. Sekarang masuk ke pertemuan kedua untuk bahas lebih dalam mulai dari korelasi, regresi, kausalitas sampai cara analisis pakai OLS. Nah, apa sih korelasi, regresi, dan kausalitas itu sendiri? Kita sering dengar istilah korelasi, regresi, dan kausalitas. Bedanya tuh apa? Korelasi itu cuma ngukur seberapa kuat hubungan dua variabel sifatnya simetris. Sedangkan regresi mencoba untuk memprediksi nilai Y berdasarkan X dan sifatnya itu asimetris. Kemudian kausalitas itu berarti hubungan sebab akibat, tapi nggak semua regresi berarti kausalitas. Ada yang namanya spurious correlation alias korelasi semu. Misalnya jumlah orang yang nonton film dan gaji seseorang bisa kelihatan berkorelasi padahal nggak ada hubungannya sama sekali. Setelah itu ada lagi istilah dan notasi. Supaya kita nggak bingung, kita tuh pakai notasi standar. Kayak misal X itu sebagai variabel bebas bisa disebut explanatory atau prediktor. Terus Y itu sebagai variabel terikat atau dependent variable. Kalau datanya diambil dari banyak objek di satu waktu, itu disebut cross section. Kalau data satu objek di banyak waktu, itu disebut time series. Dan gabungan keduanya disebut panel data. Kemudian masuk ke model regresi linear. Konsep sederhananya itu kita mau bikin garis lurus yang ngegambarin hubungan antara X dan Y. Misalnya kita lihat nih hubungan pendapatan dan konsumsi rumah tangga. Garis ini disebut garis regresi. Diperkenalkan sejak tahun 1809 oleh Gauss. Terus ada metode ordinary least squares atau OLS. Nah, gimana cara bikin garis regresinya? Kita pakai metode OLS. Intinya OLS mencari nilai koefisien A dan B supaya selisih antara data asli dengan prediksi sekecil mungkin. Menurut teorema Gauss-Markov, penduga OLS punya sifat blue best linear unbiased estimator, artinya hasilnya paling baik, linear, dan tidak bias. Terus gimana sih alur kerja dari analisis? Langkah-langkahnya itu, yang pertama spesifikasi model, dimana menentukan variabel X dan Y. Kumpulkan data bisa dari BPS, OJK, atau survei. Terus estimasi modelnya pakai OLS dan evaluasi hasil dengan mengecek koefisien determinasi R2, uji T, dan uji F. Gunakan hasil untuk prediksi atau pengambilan keputusan. Lalu penerapan nyata, metode ini itu bisa dipakai di banyak bidang. Kayak contohnya di bisnis, memprediksi penjualan berdasarkan biaya iklan. Terus di bidang kesehatan, menghubungkan berat badan dengan tekanan darah, dan masih banyak penerapan nyata lainnya seperti pendidikan, melihat pengaruh jam belajar terhadap nilai ujian. Mungkin karena ekonomi syariah bisa melihat pengaruh pembiayaan murabahah terhadap keuntungan nasabah. Jadi di pertemuan kedua ini kita nggak cuma belajar bahwa regresi linear ini bukan cuma soal rumus, tapi juga cara berpikir, mulai dari korelasi, kausalitas, notasi, metode OLS, alur kerjanya, sampai penerapannya di kehidupan nyata. Nah, pada pertemuan sebelumnya udah bahas tentang apa itu regresi linear, kapan digunainnya, terus siapa aja yang gunain, untuk apa, bagaimana caranya, dan cara menggunakan aplikasi eViews dan RStudio juga udah dibahas di video sebelumnya. Nah, sekarang bagian interpretasinya. R2-nya tadi itu 0,99 dan itu juga 0,99, yang artinya 99% variasi konsumsi itu bisa dijelaskan oleh pendapatan. Nah, p-value koefisiennya itu juga p-value koefisien X kurang dari 0,01, yaitu signifikan. Secara statistik, pendapatan memang berpengaruh pada konsumsi. Nah, hubungan antara pendapatan dan konsumsi ini tuh positif. Semakin tinggi pendapatan, maka semakin besar pula konsumsinya. Intercept 0,9 ini bisa diartikan bahwa meskipun nggak ada pendapatan, tetap ada konsumsi pokok yang harus dipenuhi. Nah, bisa dari tabungan atau pinjaman. Terus koefisien 0,6 itu menunjukkan MPC, marginal propensity to consume, yaitu setiap tambahan 1 juta pendapatan menaikkan konsumsi sebanyak 0,6 juta. Nah, mungkin sekian dari
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.